PT LIB merestui, manajemen Persib langsung coret Luciano Goicoechea usai tampil buruk. Bos Adit dan Bojan putuskan rekrut Petar Sucic, pemain muda potensial di Italia. Kontrak 4 tahun ke depan dengan gaji 500 juta sebulan jadi 3 tuntutanku, usai statistiknya begitu mantap. Kok bisa? Simak video sampai selesai. Saatnya bangkit. Begini pernyataan keras Andrew Jung jelang lawan Bangkok United di Liga Champions Asia 2. Bobotoh dibuat super lega mendengarnya. Simak fakta lengkapnya di sini. Alhamdulillah, ini benar-benar kabar super menggembirakan. Bojan Hodak akhirnya buat keputusan cerdas jelang lawan Bangkok United. Satu kejutan akhirnya terungkap. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Hahaha, rasain kau. Hukum karma akhirnya berdatangan. Jakmania Persija menangis kejang di bantai Borneo tadi malam. Pelatihnya sampai ngomong gini, apakah pemain sengaja main jelek karena gajinya ditunggak? Bobotoh Persib auto ngakak. Ini penjelasannya. Nah, ini baru super top Marco Top. Tom Hai akhirnya blak-blakan begini jelang Persib lawan Bangkok United. Apakah sudah temukan kelemahan musuh dan janji Persib bakalan menang muda? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. PT LIB merestui, manajemen Persib langsung coret Luciano Goicoechea usai tampil buruk. Bos Adit dan Bojan putuskan rekrut Petar Sucic, pemain muda potensial di Italia. Kontrak 4 tahun ke depan dengan gaji 500 juta sebulan jadi 3 tuntutanku, usai statistiknya begitu mantap. Kok bisa? Simak video sampai selesai. Performa Luciano Goicoechea kembali jadi sorotan usai gagal mengeksekusi penalti krusial saat Persib Bandung ditahan Persita Tangerang di pekan ke-7 Super League 2025-26. Peluang emas yang terbuang itu memicu perbincangan hangat di kalangan bobotoh, terlebih kontribusinya musim ini dinilai jauh dari harapan. Goicoechea baru mengoleksi 1 gol dan 2 assist dari 7 laga dengan tingkat akurasi tembakan hanya 38%. Rata-rata umpan kunci yang ia ciptakan pun terhitung rendah, sekitar 0,7 per pertandingan, dan persentase tackle suksesnya berada di kisaran 46%. Angka tersebut membuat pos gelandang serang Persib terasa tumpul dan kurang bertenaga. Di sisi lain, nama Petar Sucic, gelandang muda asal Kroasia yang kini memperkuat Internazionale, muncul sebagai kandidat ideal pengganti. Pemain berusia 21 tahun itu tampil menonjol di Liga Domestik Kroasia musim ini. Berdasarkan data performa imajinatif yang disusun analis sepak bola Eropa, Sucic menorehkan rata-rata 2,4 umpan kunci per laga, akurasi passing 89%, bahkan mencapai 92% di sepertiga akhir lapangan, serta kontribusi 4 gol dan 6 assist dalam 10 pertandingan. Ia juga dikenal agresif dalam bertahan dengan catatan 1,8 intercept dan 2,1 tackle sukses setiap laga. Kemampuan Sucic mengatur tempo dan membangun serangan sesuai dengan filosofi Bojan Hodak yang mengandalkan transisi cepat dan kontrol lini tengah. Kehadirannya diyakini mampu memperbaiki alur distribusi bola, memaksimalkan peluang lini depan. Usia muda Sucic menjadi nilai tambah lain. Persib tidak hanya mendapatkan pemain yang siap pakai, tetapi juga prospek jangka panjang yang bisa berkembang dan berpotensi memberi keuntungan finansial bila suatu hari dilepas ke klub Eropa. Kegagalan Goicoechea mengeksekusi penalti kontra Persita menjadi titik puncak kekecewaan bobotoh. Suara desakan agar manajemen segera berbenah kian nyaring di media sosial. Menggait Petar Sucic bisa menjadi langkah tegas yang menunjukkan keseriusan Persib dalam mengejar gelar juara musim ini.
Saatnya bangkit. Begini pernyataan keras Andrew Jung jelang lawan Bangkok United di Liga Champions Asia 2. Bobotoh dibuat super lega mendengarnya. Simak fakta lengkapnya di sini. Penyerang Persib Bandung Andrew Jung tak bisa menyembunyikan rasa antusiasnya menyambut laga tandang melawan Bangkok United pada ajang AFC Champions League 2 Rabu 1 Oktober. Pemain asal Prancis itu menilai duel nanti bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan ujian penting bagi Maung Bandung. Andrew paham betul bahwa tim lawan sedang dalam performa apik usai menaklukkan Selangor FC pada laga perdana. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang bagus. Mereka menang di laga yang pertama dan sekarang kami harus mendapat hasil bagus di laga tandang, ujar Jung. Meski demikian, striker 27 tahun itu menunjukkan keyakinan penuh pada kekuatan Persib. Kami akan bisa melakukan itu. Kami memiliki tim yang bisa mendapatkan hasil bagus. Kami harus melakukan itu, tegasnya. Persib sendiri datang ke Thailand dengan modal yang kurang ideal setelah menelan kekalahan di Liga dari Persita Tangerang. Namun, Andrew menegaskan seluruh skuad bertekad bangkit dan menjadikan panggung Asia sebagai momentum kebangkitan. Hasil positif melawan Bangkok United diharapkan bisa menjadi obat kekecewaan sekaligus mengembalikan kepercayaan diri tim sebelum kembali fokus pada persaingan di kompetisi nasional. Bagaimana menurut Anda, Bobotoh? Apakah Persib mampu mencuri poin berharga di Thailand dan menjadikan laga ini sebagai titik kebangkitan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Alhamdulillah, ini benar-benar kabar super menggembirakan. Bojan Hodak akhirnya buat keputusan cerdas jelang lawan Bangkok United. Satu kejutan akhirnya terungkap. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menaruh harapan besar agar Rosembernya Berguinha da Silva segera bugar dan dapat tampil saat menghadapi Bangkok United pada laga kedua Grup G AFC Champions League 2 ACL2 2025-26 di Stadion BG Taniaburi, Patum Thani, Rabu 1 Oktober 2025. Tanda kepercayaan Hodak terlihat sejak ia tetap membawa Berguinho ke Bali untuk laga kontra Persita Tangerang, meski sang gelandang serang asal Brasil itu masih dalam tahap pemulihan cedera. Kini, nama Berguinho juga tercatat dalam daftar 21 pemain Persib yang diboyong ke Bangkok, Thailand. Namun, karena kondisi yang belum 100%, Hodak memilih tidak memasukkan Berguinho dalam daftar susunan pemain DSP saat melawan Persita. Sesuai regulasi, hanya 9 pemain asing yang diperbolehkan masuk DSP dengan 7 diantaranya bisa bermain. Berguinho kami bawa ke sini, Bali, untuk recovery. Kami tahu bahwa regulasi pemain asing 7+2. Jadi, tentunya dengan kondisi seperti itu, kita tidak memasukkannya dalam DSP. Harapannya ketika lawan Bangkok United, dia siap, ungkap Hodak. Meski begitu, Hodak tetap realistis mengenai peluang tampil sang pemain. Tapi, kita lihat nanti karena sepertinya saya tidak yakin kalau dia siap bermain di Thailand, pungkasnya. Bagaimana menurut Bobotoh? Apakah sebaiknya Persib tetap menurunkan Berguinho meski belum sepenuhnya fit atau menunggu hingga ia benar-benar pulih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hahaha, rasain kau. Hukum karma akhirnya berdatangan. Jakmania Persija menangis kejang di Bantai Borneo tadi malam. Pelatihnya sampai ngomong gini, apakah pemain sengaja main jelek karena gajinya ditunggak? Bobotoh Persib auto ngakak. Ini penjelasannya. Persija Jakarta harus mengakui keunggulan Borneo FC dengan skor 1-3 di Stadion Segiri, Minggu 28 September 2025. Pelatih Mauricio Souza mengakui timnya kalah dalam duel krusial ini dan menilai masih banyak aspek permainan yang perlu diperbaiki.
Kami sebenarnya menguasai bola lebih banyak dan menciptakan lebih banyak peluang, tapi kami kebobolan lewat serangan balik cepat dan itu sudah kami peringatkan sejak awal, ujar Souza usai laga. Souza menyoroti 3 gol Borneo FC yang lahir dari kesalahan sendiri, membuat Macan Kemayoran gagal mencuri poin atas Pesut Etam. Gol pertama karena kalah duel 1 lawan 1, gol kedua hilang bola di lini tengah, dan gol ketiga lagi-lagi dari transisi yang lambat. Semua gol tercipta di kotak penalti kami, itu kesalahan besar jelasnya. Menurut Souza, faktor mental menjadi pekerjaan rumah besar. 2 kekalahan beruntun membuat kami kehilangan banyak poin. Sekarang, yang penting menjaga mental pemain. Persija ini keluarga, kita harus bangkit bersama, tegasnya. Meski kecewa, Souza tetap mengambil sisi positif dengan memanfaatkan tayangan video untuk mengevaluasi permainan. Kami akan evaluasi lewat video dan latihan. Kesalahan seperti kehilangan bola dan salah posisi tidak boleh terulang. Untuk menang, tim harus minim kesalahan di lini depan maupun belakang. Sementara itu, kiper Andri Tani menyampaikan permintaan maaf kepada Jakmania atas kegagalan mencuri poin. Saya mohon maaf karena belum bisa memberikan kemenangan. Setelah jeda internasional, semoga kami bisa bangkit dan kembali ke jalur yang benar, tutupnya. Bagaimana pendapat Jakmania? Apakah Persija bisa segera bangkit usai 2 kekalahan beruntun ini? Tulis komentar kalian di bawah. Nah, ini baru super top Marco Top. Tom Hai akhirnya blak-blakan begini jelang Persib lawan Bangkok United. Apakah sudah temukan kelemahan musuh dan janji Persib bakalan menang mudah? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Gelandang Persib, Tom Hai, memandang kekalahan 1-2 dari Persita Tangerang pada pekan ke-7 Super League 2025/26 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu 27 September 2025 sebagai pengalaman penting untuk proses adaptasinya. Dalam laga tersebut, Persita unggul lewat gol Javlon Guseinoy menit ke-42 dan Esal Sahrul pada menit 90+2. Persib hanya mampu memperkecil kedudukan lewat gol Beckham Putra Nugraha di masa tambahan waktu 90+9. Saya setuju dengan pelatih, jika kami bisa mencetak gol lebih dulu, kami bisa meraih hasil yang lebih baik. Itu juga akan membuat sisa pertandingan menjadi lebih mudah. Tapi di babak kedua, kami sudah berusaha, hanya saja masih sulit, kata Hai setelah pertandingan. Musim ini menjadi debut Hai di sepak bola Indonesia setelah sebelumnya menghabiskan sebagian besar karirnya di Belanda. Bagi gelandang bernomor punggung 33 itu, laga kontra Persita menjadi ajang pembelajaran penting. Saya masih beradaptasi dengan sepak bola Indonesia dan punya banyak pertanyaan. Di babak kedua, saya menemukan hal yang belum pernah saya alami di sepanjang karir. Permainan bertahan Persita. Ini tentunya menjadi satu hal yang akan saya coba adaptasi, ungkapnya. Bagaimana pendapat Boboto? Apakah Tom Hai bisa cepat beradaptasi dan menjadi kunci permainan Persib di lini tengah musim ini? Tinggalkan komentar kalian di bawah.